Asli sih, ini testimoni terbaru aku. Nih, 50 juta masuk ke dalam rekeningku dalam waktu 1 bulan. Ini the powernya jalur langit. Jadi aku mau sharing ke teman-teman jalur langit apa yang aku tempuh sehingga aku bisa dapetin uang secepat ini dalam 1 bulan 50 juta. Yang penasaran tetap aja ya di video ini, jangan sampai skip. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Masya Allah, alhamdulillah, makasih udah mampir di channel ini. Jadi perkenalkan, aku Ovi, dan buat teman-teman yang mungkin baru tahu channel ini, salam kenal ya. Jadi di channel ini tuh banyak ngebahas tentang keajaiban jalur langit, terutama di Riyadhah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini ya ceritanya. Kemarin itu tiba-tiba penjualan aku meledak banget. Dari yang biasanya setiap hari itu cuma 10, 20 kayak gitu ya, 30 itu sudah bagus banget untuk penjualan buku ya. Dan tiba-tiba dalam 1 hari aku bisa mendapatkan 300, bahkan 400, bahkan barusan aja itu 500 buku kayak gitu. Dan dari mana kok bisa? Padahal aku tuh nggak ngiklan, jujur aja aku nggak ngiklan, minim promosi cuman ala kadarnya aja. Teman-teman bisa cek ya di TikTok aku ataupun di Instagram gimana caranya aku promosi. Dan dari mana orderan sebanyak itu? Dan biasanya setiap kali aku dapetin rezeki yang gede kayak gini, aku tuh selalu mengingat-ingat kayak gitu, apa yang aku lakukan sebelum ini? Apa yang menjadi penyebab aku dapat rezeki sebesar ini? Setelah aku ingat-ingat, ternyata ada memang satu hal yang aku lakukan, dan ini tuh nggak setiap hari ya sebenarnya, pas waktu itu aja momennya. Oh, ternyata dari ini nih rezekinya, dari mentraktir orang lain. Kelihatan sepele ya, kelihatannya masa sih cuma mentraktir orang terus tiba-tiba dapat rezeki sebesar itu. Emang ya Allah itu kalau ngasih balesan emang nggak pernah nanggung kayak gitu teman-teman. Dia nggak perhitungan, Allah tuh benar-benar nggak perhitungan, nggak ngelihat nominal yang kita keluarkan untuk sedekah terus diganti lebih banyak. Dan ini aku alami baru beberapa hari ini. Ceritanya 2 minggu yang lalu aku tuh ke Jakarta, ngajakin adekku ya kan, ya udah kita ke Jakarta, mulai dari transport, makan, semuanya aku yang nanggung. Cuman aku mikirnya ya ini bukan sedekah kayak gitu, ini bentuk rasa tanggung jawabku karena aku mengajak seseorang untuk nemenin aku di Jakarta selama 5 hari. Dan setelah pulang ya udah selesai, aku nggak mikir habis berapa, terus uang yang aku keluarkan spending untuk ke Jakarta tuh berapa, dan bener-bener nggak aku pikirin sama sekali. Nyampe di Malang ya udah seperti biasa aku melakukan aktivitas ngonten, bikin video dan lain-lain, jualan. Nggak kepikiran uang yang aku keluarkan itu tadi karena memang ya aku yang butuh kayak gitu. Kalau orang butuh gimana sih? Masa ia mau perhitungan-perhitungan, kan nggak mungkin, ya udah selesai kan. Ternyata tidak dengan Allah kayak gitu. Apa yang aku keluarkan itu dicatat sebagai sedekah. Jadi Allah ganti berlipat-lipat ganda melalui satu video yang dimana aku video tuh buat, dan ternyata itu viral, banyak yang nonton, banyak yang beli juga dari video itu tadi. Cuman dari satu video aja yang benar-benar video itu buatnya tuh biasa-biasa aja, yang nggak benar-benar ditata kayak gimana kayak gitu ya, tiba-tiba itu yang viral, akhirnya mendapatkan penjualan sebanyak ini. Aku ngeluarin sedikit tapi Allah ganti berkali-kali lipat. Jadi dari sini aku benar-benar belajar ya teman-teman ya, saat kita mentraktir orang, jangan pernah ada terbersit dalam hati atau pikiran kita tuh dimanfaatkan, kita tuh diambil uangnya, kita diperalat atau apapun itu. Tapi lebih ke ya udah aku mentraktir karena ini kode dari Allah ya, hidayah dari Allah agar kita bersedekah. Dan ternyata ciri-ciri penduduk surga itu adalah orang yang suka banget mentraktir, orang yang suka banget dia berbagi makanan, orang yang suka banget memberi makanan. Dan ini pernah ya dulu di zaman Rasulullah, ada seorang laki-laki, dia tuh mendatangi Rasulullah dan bertanya, ya Rasul, perbuatan apa yang terbaik di dalam Islam? Dan Rasulullah menjawab, memberi makan orang lain. Ini ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Dan satu hal lagi yang bikin aku semangat lagi buat neraktir orang, ngasih makan atau sedekah makanan ke orang lain. Jadi Rasulullah tuh pernah cerita kayak gitu ya, dalam surga itu ada beberapa ruangan atau kamar yang dia tuh kalau dari dalam bisa ngelihat keluar dan dari luar bisa ngelihat ke dalam kayak gitu. Sehingga dulu orang Baduy itu
tanya, ya Rasul itu kamar apa? Rasulullah bilang kalau kamar itu emang dikhususkan untuk orang-orang yang di dunia dia sering banget ngasih makan kayak gitu ya, sedekah makanan. Dan Masya Allah banget kan, siapa yang nggak mau punya kamar sendiri di surga? Nggak sampai di situ aja, ternyata Allah sudah menyiapkan satu pintu yang dimana pintu itu hanya bisa dimasukin sama orang-orang yang dia itu gemar banget sedekah memberi makan atau mentraktir orang lain. Nah di sini ya bukan cuma diganti di dunia ya, contohnya kayak aku tadi, dilancarkan rezekinya, dimudahkan jualan kayak gitu, yang awalnya cuman orderannya cuma 10, 20 tiap hari, Allah kasih kemudahan bisa jualin sampai 300, 400 per harinya, dan itu Masya Allah banget. Nggak sampai di situ aja, tapi di akhirat Allah juga sudah menyiapkan satu pintu, bahkan ruangan khusus untuk orang-orang yang suka berderma atau memberi makan, traktir orang lain. Kamu mau nggak? Kok bisa ya sedahsyat itu? Padahal cuman ngasih makan orang lain, cuman traktir orang lain, tapi Allah benar-benar ngasih pahalanya yang luar biasa. Ya karena satu alasannya teman-teman, saat makanan itu dimakan ya, dia kan akan berubah menjadi sebuah energi ya, kayak kekuatan gitu. Yang awalnya mungkin lemes gara-gara nggak makan, terus kita ngasih makanan ke orang lain, terus dimakan, itu jadi sebuah energi yang dimana energi itu bisa mengoptimalkan seluruh fungsi organ ya. Yang awalnya lemes jadi semangat lagi kerja karena makanan tadi. Masya Allah ya. Bismillah, kita semuanya dimudahkan sama Allah untuk selalu berbagi, terutama makanan. Dijauhkan dari pikiran-pikiran negatif. Kalau seandainya kita traktir orang, aku dimanfaatkan sama orang lain. Karena sebenarnya saat kita bersedekah, bukan mereka yang butuh sedekah kita, tapi kita yang butuh mereka untuk menerima sedekahnya. Pahala traktir orang lain untuk makan itu gede memang teman-teman. Mungkin secara kasat mata kita sedekah makanan, kita traktir orang, dia makan makanannya habis kayak gitu. Tapi enggak, sebenarnya dia memang benar habis makanannya, tapi untuk urusan kita itu berlanjut sampai ke akhirat. Dan itu benar-benar menjadi bekal kita di akhirat nanti. Nah itu dia rahasianya, rahasia aku mendapatkan 50 juta dalam 1 bulan, dan aku tempuh dengan jalur sedekah atau traktir orang lain. Nah teman-teman juga bisa nih praktekin di rumah kayak gitu ya, yang awalnya takut-takut nih mau traktir orang lain, takut merasa dimanfaatkan atau apa kayak gitu, coba dibuang pikiran itu, beranikan diri untuk mentraktir orang lain. Jangan cuman mau ditraktir, tapi mentraktir orang lain. Nah, ngomongin sedekah atau traktir orang lain, ini kan bentar lagi Ramadan nih ya. Ramadan udah deket, tinggal hitungan hari, dan biasanya setiap kali Ramadan aku tuh mencanangkan atau memplanningkan untuk bagi-bagi beras sembako ke orang-orang yang tidak mampu di sekitar rumahku. Nah kemarin aku dihubungin sama tim Kita Bisa untuk berkolaborasi buat galang donasi kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau ikutan juga berbagi sedekah beras di saat Ramadan, dan itu akan disalurkan ke misal kayak janda-janda, orang tua tunggal, duafa dan lain sebagainya. Nanti kalau teman-teman mau ikutan, kasih linknya di bawah. Di situ tinggal kamu klik aja. Insya Allah itu bakal jadi amal jariah yang akan terus berlanjut kayak gitu ya. Meskipun kamu sedekahnya 1.000, mentraktir orang dengan beli beras dengan 1.000 rupiah, itu akan berlanjut terus-menerus sampai ke akhir. Dan ternyata orang yang kita traktir, kita kasih beras itu tadi, ahli ibadah, dia sholatnya rajin, puasanya rajin kayak gitu ya, terus amal baiknya juga banyak, insya Allah kita juga dapat pahalanya. Sedekah 1.000 tapi pahalanya berlipat-lipat ganda, Masya Allah. Buat teman-teman yang mau ikutan riyado sebentar lagi, karena kita udah masuk di Ramadan, boleh kita riyado bareng-bareng. Aku ada grup riyado, dan itu memang khusus untuk teman-teman yang mau produktif di jalur langit, karena banyak banget nanti challenge yang ada di sana kayak gitu. Langsung aja ya, untuk syaratnya kalian wajib punya 2 buku ini. Ini buku aku ya, buku Riyado with Love. Yang ini berisi tentang amalan dan challenge-nya juga, ada challenge-nya juga. Yang kedua, buku Tikung Doa, ini isinya lebih ke contoh kalimat doa. Misalnya kamu pingin lunas hutang, contoh kalimat doanya seperti apa. Selain berdoa, apalagi nih yang harus aku usahakan? Nah, itu ada semuanya di sini. Kalau udah punya bukunya, kamu bisa langsung aja cek di belakang buku, di situ ada cara untuk masuk grupnya. Itu aja video kali ini. Semoga dari video ini ada sesuatu yang bisa teman-teman ambil ya pelajarannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.